Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, pada kesempatan ini kita akan mencoba menyajikan kepada para pendengar dan kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, yakni tentang tulisan yang berjudul penafsiran La ilaha illallah. Insyaallah taala ini mencocoki Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita ulangi, yakni penafsiran La ilaha illallah. Kita lihat di bahasan yang pertama, penafsirannya. Wa idh qala Ibrahim. Di sini maknanya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya, wa idh qala Ibrahim, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata. Ibrahim adalah kekasih Allah, imam bagi orang yang hanif, orang-orang yang lurus dan tidak menyekutukan Allah, dan Rasul yang paling utama setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak beliau bernama Azar. Itu yang pertama. Yang kedua kita lihat innani bara'un, ya. Innani bara'un. Ya, sesungguhnya aku berlepas diri. Bara'un adalah sifat musyabahah dari lafaz al-bara'atu yang memiliki makna lebih dalam dibanding lafaz bari'un. Firmannya yang berarti innani bara'un mimma ta'budun. Innani bara'un mimma ta'budun. Aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah. Ya. Innani bara'un mimma ta'budun. Aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah. Ya. Semakna dengan tiada sesembahan. Ini dia. Ini yang dikatakan oleh Ibrahim. Innani bara'um mimma ta'budun. Aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah. Kemudian kita lihat berikutnya allazi fatarani. Allazi fatarani. Yang menjadikanku. Yakni yang menciptakan saya dalam keadaan fitrah, ya, dalam keadaan fitrah, yang menciptakan saya dalam keadaan fitrah, dan firmannya illalladzi fatarani, tetapi aku menyembah Tuhan yang menjadikanku. Nah ini perhatikan, ya, illalladzi fatarani, tetapi aku menyembah Tuhan yang menjadikanku. Semakna dengan illallah, semakna dengan selain Allah. Ya. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam penyembahannya dan kekuasaannya. Berdasarkan firman Allah, ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin.
Ingatlah ala lahul khalq, ingatlah menciptakan, wal amr, dan memerintah. Tabarakallahu rabbul alamin, hanyalah hak Allah, Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Al-A'raf 54. Ayat ini menjelaskan bahwa menciptakan dan memerintah hanyalah hak penuh Allah, Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam. Baik perintah yang berhubungan dengan alam semesta ataupun syariat. Ya. Itu hanya hak Allah semata. Yang berhak untuk menciptakan dan memerintah hanyalah Allah tabaraka ta'ala saja, yakni Tuhan semesta alam. Baik perintah yang berhubungan dengan alam semesta ataupun perintah syariat. Kemudian sayahdini, dia akan memberikan hidayah kepadaku. Artinya dialah yang menunjukkan ke jalan yang benar dan yang memberi taufik kepadanya. Ya, kalau Allah tunjuki kita ke jalan yang benar, namun tidak diberi taufik, ya sama saja kita tidak akan mampu untuk mengikuti kebenaran itu. Ya kan? Makanya dalam doa sering kita baca, Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa anal batila warzuqna ijtinabah. Di doa ini kita tahu bahwasanya ya Allah, tunjukkanlah kepadaku bahwasanya yang benar itu adalah benar, dan berilah aku kemampuan untuk mengikuti kebenaran itu, dan sebaliknya. Kemudian kita lihat waja'alaha, dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu, ya, waja'alaha, dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu, artinya Ibrahim menjadikan kalimat ini yaitu bara'ah, membebaskan diri dari menyembah selain Allah tabaraka wa ta'ala. Ini dia, ya, menjadikan kalimat tauhid itu, dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu, wa ja'alaha, artinya Ibrahim menjadikan kalimat ini yaitu bara'ah, membebaskan diri dari menyembah selain Allah. Itu dia, membebaskan diri dari menyembah selain Allah. Kemudian kalimatum baqiyatan fi aqibih, ya, kalimatum baqiyatan fi aqibih, ya, kalimatum baqiyatan fi aqibih, kalimat yang kekal pada keturunannya, fi aqibih, artinya bagi anak keturunannya Ibrahim. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada kalimat tauhid itu. Artinya kembali kepada kalimat tauhid dan meninggalkan kemusyrikan. Ya, kemusyrikan ini adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Yakni kita meyakini ada satu kekuatan yang kita anggap bisa menolong kita, yang kita anggap bisa kita mintai pertolongan, yang kita anggap bisa memberi kepada kita, kita samakan kedudukannya dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Yakni kita juga mengikuti perintahnya, apakah itu dia berupa pikiran kita, ingatan kita, ataukah hawa kita. Nah ini, kalau kita mentaati hal-hal yang seperti ini, maka kita sudah berarti menuhankan apa-apa yang kita anggap mampu menolong kita selain Allah.
Dan ini namanya adalah kesyirikan. Menganggap ada satu kekuatan selain Allah yang mampu memberi kita rizki, mampu menciptakan, mampu memberi solusi dari seluruh permasalahan yang ada pada kita. Kemudian kita lihat qul, ya, katakanlah. Yang mendapat seruan di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membantah ahli kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Marilah berpegang kepada satu ketetapan, kalimat yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu. Yang dimaksud dengan kalimat tersebut adalah tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan sesuatu dengannya. Serta di antara kita tidak ada yang menuhankan Tuhan-Tuhan yang batil, Tuhan-Tuhan yang salah selain Allah Tabaraka wa ta'ala. Dan inilah hakikat makna la ilaha illallah. Maka ketika seseorang itu dia hanya bertuhan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, maka dia akan mencari bagaimana aturan-aturan Allah, bagaimana larangan-larangan Allah, bagaimana perintah-perintahnya, dan hukum-hukum yang lainnya. Tentu dia akan mencarinya dari perkataan-perkataan Allah dan perkataan-perkataan Rasulullah SAW. Itu salah satu bentuk seseorang menuhankan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah hakikat makna la ilaha illallah dan makna sawa'im bainana wa bainakum, adalah tidak ada perselisihan di antara kami dan kamu dalam kalimat tersebut. Kemudian wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbabam min dunillah, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Maksudnya, janganlah sebagian dari kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah dengan cara mengagungkannya. Bahkan ada yang mengibadati manusia, menyamakan kedudukan manusia seperti kedudukan Allah Tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana mengagungkan Allah, ini yang mereka lakukan. Dan banyak terjadi di kalangan kaum muslimin di hari ini. Bahkan dia bukan nabi, bukan wali Allah, hanya orang-orang yang fajir, orang-orang yang pelaku dosa, tapi dia muliakan, dia hormati, bahkan dia sembah seperti dia mengibadati Allah. Dan menyembahnya sebagaimana menyembah Allah, dan dengan berhukum kepada selainnya. Fa in tawallau, jika mereka berpaling, artinya berpaling dari ajakanmu untuk menerima Islam, faqulu shhadu bi anna muslimun, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri. Maksudnya, maka buatlah pernyataan serta persaksian bahwa kalian adalah orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah saja. Dan putuskanlah hubungan kalian dengan mereka, karena mereka telah menolak dan membangkang terhadap ajakan untuk kembali kepada kalimat la ilaha illallah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.